Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mengerjakan kuis 2 ya. Tapi mungkin nggak sampai ngitungnya ya. Pokoknya cara kerjanya supaya kamu bisa terbayang bagaimana pembahasannya. Karena kita tidak punya waktu di kelas, jadi saya buatkan di sini ya. Ketahui senyawa asam berikut H3AS, H2SE, H2TE. Urutan kekuatan asam tersebut dari yang paling lemah ke yang kuat adalah, nah ini sebenarnya asam biner ya kan, ada H dan ada X. Kamu sudah tahu ini prinsipnya, kalau dalam dia periode yang sama, dia makin ke kanan makin asam ya. Kalau dalam golongan yang sama, makin ke bawah justru makin asam. Kenapa demikian? Karena ukurannya semakin besar semakin ke bawah. Kalau yang periode tadi makin ke kanan justru makin asam sebab semakin elektronegatif ya. Elektronnya semakin ditarik oleh atom selain H ini sehingga ikatannya makin mudah putus. Ingat saja ini HF gitu ya. Ke bawahnya apa? HI yang lebih kuat. Jadi sekarang kamu harus lihat dulu nih tabel periodik. Ini posisinya harusnya AS itu di sini ya, AS, SE dan TE harusnya begini posisinya. Silakan cek tabel periodik kalau belum hafal ya. Ini golongan 15, ini golongan 16. Kakaknya nitrogen untuk AS, SETE ini kakaknya oksigen. Ya dalam tanda kutip kakaknya gitu ya, karena lebih gemuk, lebih besar. Tentu saja di golongan yang sama, sesama golongan 16 pasti TE nih yang lebih asam. Mirip dengan HI ya. HI itu kan paling besar, maka paling asam. Lalu antara SE dan AS nih harus kita urutkan sekarang ya. Yang jelas TE ini paling asam. Antara AS dan SE pasti SE karena dia lebih kanan, lebih elektronegatif ya. Ini H3AS, inilah urutannya. Oke. Sebanyak 0,01 mol bla 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 dilarutkan ke dalam air. Nah ini apa? CH3 3 kali N. Ini adalah suatu basa ya. Kalau kamu nggak tahu ini basa, kamu lihat aja datanya, ini PKB kok ya kan. Ini ciri khasnya dia basa dan nilainya pun rendah kan, 4,19. Senyawa-senyawa amin seperti ini senyawa-senyawa basa yang ada N-nya ya. Senyawa-senyawa karboksilat, COO biasanya atau COH, CO- atau COH itu senyawa asam ya. Jadi ini basa. Molaritasnya saya bisa hitung, molnya dibagi dengan volume 0,01. Volumenya udah dikasih 1 liter kan, berarti tinggal 0,01 molar saja. Ini suatu basa. Diketahui PKB-nya adalah PKB sama dengan 4,19. Artinya KB-nya sama dengan 10 pangkat min 4,19. Nah, saya hitung ya. Kenapa saya perlu hitung? Supaya saya tahu ini bisa diabaikan atau enggak. Itu ya. Nah, menurut perhitungan saya, artinya ini KB-nya sama dengan 6,46 kali 10 min 5. Min 5. Artinya KB-nya lebih kecil daripada 5% konsentrasi awal ya kan. 0,01 bagi 100 0,0001 10 min 4 ya. Ini 10 min 5 berarti lebih kecil, artinya boleh diabaikan. Kalau boleh diabaikan pasti nanti OH minus akan sama dengan X kuadrat per 0,01. Kalau enggak boleh diabaikan, nanti di sini ada minus X ya kan. Tapi karena KB-nya lebih kecil daripada 5% konsentrasi awal, maka X ini akan saya hapus. Maka maaf, ini bukan OH minus ya, sorry. Ini adalah KB. Justru X-nya yang sama dengan OH minus. Nah, KB sama dengan X kuadrat per 0,01. Dapat dari mana ini? Dari tabel MRS tentu saja ya. Uraikan CH3 3 kali N. Karena dia basa dalam air, dia akan terurai menjadi CH3 3NH plus ya kan, ditambah OH minus. Itu ya. Maka KB sama dengan X kuadrat per 0,01 kurang X, tapi X-nya kecil sekali, boleh diabaikan. Di mana X akan sama dengan OH minus ya kan, sama dengan akar KB kali 0,01 gitu. KB-nya udah kita hitung tadi ya, di mana kalau PKB-nya 4,19, KB-nya 10 pangkat min 4,19 kali 0,01 lalu diakarkan. Ketemu OH minusnya berapa? Pertanyaannya bukan OH minus ya, pertanyaannya pH di soalnya nih, pH. Maka saya hitung dulu pOH-nya. Saya dapat 3,095. pH-nya saya dapat
Di sini 10,9 nih, tapi nggak tahu perhitungan saya benar atau enggak. Yang jelas dari sini kamu hitung dulu POH, ya kan? B-nya 10 4 minus 4,19 6, ya, kemudian kali dengan 0,01, kemudian akarkan. Setelah dapat hasilnya, hitung POH-nya, min log answer. Saya dapat ya benar 3,095. Maka pH-nya akan sama dengan 14 kurang ini 10,905 yang saya dapat di sini. 2 desimal 10,905 berarti 10,91 ya. 10,91. Nah, kalau ada indikator namanya timoftalin, rentang pH-nya 9,4 sampai 10,6, perubahan warnanya tidak berwarna jadi biru. Artinya di bawah 9,4 dia tidak berwarna, di atas 10,6 dia biru. Kalau dalam rentang ya dia biru muda ya. Kayak inilah fenoftalin gitu ya, yang dia sebenarnya tidak berwarna menjadi merah, pada rentang perubahan dia akan seperti pink gitu. Jadi kalau pH saya 10,9 itu kan sudah di atas rentang, maka dia akan berwarna biru. Ya. Saya bisa cek jawabannya kayaknya nih. 10,90 ya, saya 10,91 masih benar ya saya ya, alhamdulillah masih masuk rentang error. Nah kalau kamu sudah di atas 5% nggak masuk lagi rentang error. Oke, lanjut. Nah, larutan asam lemah 0,35 memiliki pH sebesar 3,7. pH-nya sebesar 3,7. Nilai pKa asam lemah tersebut adalah, saya punya Ha terurai menjadi H plus A minus, kan gini ya. Ininya adalah 0,35 konsentrasi awalnya. H plusnya katanya akan sama besar dengan 3,7 ya. Jadi ini 3,7, 10 pangkat min 3,7. Itulah H plusnya. Ya kan? Maka nanti kamu bisa lihat di sini akan dihasilkan juga 10 pangkat min 3,7 di sini ya. Nah, ini nanti X-nya akan sama dengan 10 pangkat min 3,7. Berarti di sini ya langsung aja bisa dituliskan karena kita sudah tahu berapa banyak H plusnya. 10 min 37, 10 min 37 ya kan. Ini 10 min 37. Nah, berapa? 0,35 kurang 10 pangkat min 37. Coba kita lihat dulu. 10 min 37 ini jangan-jangan sangat kecil. 10 pangkat min 3,7 itu adalah 1,99 2 lah ya. 2 10 min 4. Nah, 0,35 ini kan 10 min 2. Tambah benda sekecil ini, kamu hitung pakai kalkulator juga boleh. Itu sama saja tidak ada artinya, tetap saja 0,35 ya. 0,3502 nih kalau saya, ini kan bisa diabaikan. Jadi Ka-nya akan sama dengan 10 min 37 dikuadratkan, ya kan? 37 dibagi dengan 0,35. Silakan dihitung. 10 pangkat min 37 kuadratkan bagi 0,35 itu Ka-nya. Nah, saya dapat Ka-nya sama dengan 1,137 10 min 7 ya. PKA-nya tentu saja tinggal di min log answer. PKA sama dengan saya dapatnya 6,94. Isi ya, 6,94. Diketahui KSP AgC2H3O2 sama dengan 2,3 10 min 3 jika 0,015 mol dan 0,025 mol dilarutkan dalam 1 liter air. Berarti ini kamu bandingkan QSP dengan KSP, kan? Nah, kita menghitung QSP untuk AgC2H3O2. Jadi kita punya AgC2H3O2. Ini dia tentu saja garam yang sukar larut. Kalau enggak dia enggak akan punya KSP ya. Ag plus ini C2H3O2 minus. Itu ya. Taunya dari mana ya? Karena ini kan ion Ag. Kalau Ag-nya cuma 1 berarti Ag plus pasangannya minus. Ini asetat ini kayaknya. Oke, QSP-nya sama saja dengan menghitung KSP ya. Sama dengan Ag plus Li C2H3O2 minus. Itu ya, hanya saja Ag plusnya bersumber dari AgNO3.
Kalau AgNO3 kita punya konsentrasinya yaitu 0,015 di sini ya. Ini akan sama dengan konsentrasi Ag+. Jadi saya boleh masukkan di sini 0,015. Ya kan? Nah, berikutnya saya punya sumber lain yaitu Ca, C2H3O2 dua kali. Nah, dua kalinya ini nih yang bikin masalah kalau kamu nggak paham. Itu ya. Nah, konsentrasi dari C2H3O2- ini akan sama dengan dua kalinya di sini. Dua kali dari konsentrasi ini, ya. Sebab garam ini mengandung dua buah ion ini, maka konsentrasi ion ini akan sama dengan dua kali konsentrasi dari garam ini. Jadi kalau garamnya ada 0,25, bukan 0,25 yang kamu masukin ya, tapi 0,5. Kan? Tinggal dikalikan ini berapa hasilnya. Dibandingkan QSP dengan KSP. Enggak, saya kaliin. 11 kali 0,5. Saya dapat 7,5, 10-3. Jadi QSP-nya lebih besar dari KSP, artinya sudah terbentuk endapan. Ya, QSP-nya lebih besar dari KSP dan terbentuk endapan. Itu jawabannya ya. Bagi set soal yang ini ya, set soalnya kan ada macam-macam. Lebih besar dan terbentuk. Kenapa saya tahu lebih besar? Karena saya dapat ini tadi saya hitung 7,5 10-3. Kata soal KSP-nya sama dengan 2,3 10-3. Nah, 7,5 kan lebih gede dari 2,3 ya. Jadi QSP besar KSP, terbentuk endapan. Oke, lanjut. Sebanyak 10,38 Na2SeO3 dilarutkan ke dalam air. Ka1 sama dengan sekian, Ka2 sama dengan sekian. Ini suatu asam poliprotik ya, tapi yang kita punya di sini garam. Kamu punya garam Na2SeO3. Lihat bahwa ini pasangan basa kuat dengan asam lemah. Ya kan? H2SeO3 itu asam lemah. Itu ya. Maka kamu tahu ini akan membentuk suatu garam basa. Atau garam ini sifatnya kalau dilarutkan dalam air dia merupakan suatu basa. Itu ya. Basanya siapa? Basanya ya si SeO3- ini yang akan nanti menghasilkan dalam air ya, menghasilkan OH-. Tentunya satunya dia akan menerima H+, jadi HSeO3. Ini SO3 2- ya. 2- ini akan jadi HSeO3- kayak gini. Oke. Nah, sekarang konsentrasi awalnya berapa? Kita punyanya massa ya, 10,38 bagi 173 bagi dengan volumenya jangan lupa harus dalam liter ya. Nah, kita bisa hitung di sini konsentrasinya ya. Konsentrasinya adalah massanya dibagi dengan massa molarnya, kemudian dibagi dengan volume. Volumenya adalah 0,2. Nah, ini sama dengan sekian molar. Bisa hitung 1038 bagi 173 bagi 0,2 sama dengan 0,3 molar. Ini MRS. Ya kan? Nah, kemudian ini akan berkurang sebanyak X, ini bertambah sebanyak X, ini tidak usah dipikirkan karena dia liquid. Ini adalah bertambah sebanyak X, maka 0,3 kurang X, ini X, ini X. Ya, saya pindah ke sini ya karena ini kosong nih. KB karena dia reaksi penguraian basa sama dengan X kuadrat per 0,3 kurang X. Nah, X-nya bisa diabaikan atau tidak? Itu pertanyaannya kan? Kita tahu konsentrasi awalnya 0,3 cukup besar. Nah, X-nya kita lihat nilai KB. Di sini ada dua nilai Ka, ada Ka1, kemudian ada Ka2. Yang mana yang akan kita pakai? Ya, lihat saja kalau kita lihat reaksi ini kebalikannya dari HSeO3- jadi SeO3 2- dan ini adalah Ka2. Ya. Kalau kamu punya asam poliprotik kan dia punya beberapa Ka. Ka1-nya ini kan H+ plus HSe3-. Nah, Ka2-nya yang akan kamu gunakan dalam persamaan yang berkaitan dengan garam ini, gitu ya. Maka ini KB-nya akan sama dengan KW per Ka2. KW-nya 10 pangkat min 14. Ka2-nya 1,5 eksponen min 9. 6,67 10 min 6. Kamu lihat ini 10 min 6. Ini 0,3. Berarti X-nya pasti bisa diabaikan. Karena KB lebih kecil dari 5% konsentrasi awal. Tetap ya prinsip pengabaian yang kita sudah pelajari. Maka OH-
yang sama dengan X sama dengan akar KB kali 0,3. Ya, KB-nya udah tahu berapa yang tadi, kali 0,3 dapat sekian, diakarkan. Saya dapat 1,41 10/3, coba dihitung ya. Hitung sendiri. Min log answer saya dapat POH sama dengan 2,85, ini yang saya peroleh. Pertanyaannya apa? PH ya. 14 kurang 2,85, saya dapat 11,15. Itu ya. Konsentrasi HSCO3- yang ada dalam larutan adalah HSCO3- konsentrasinya sama dengan nilai X di sini ya. Sama dengan nilai X. X-nya itu tadi, nah ini sama juga nih dengan HSEO3-. Berarti akar KB kali 0,03 tadi ya, KB-nya 6,67 eksponen min 6 kali 0,3. Lalu dari sini diakarkan min 6 kali 0,3. Diakarkan itu ya. Itulah nilai HSCO3-nya. Sama dengan nilai X. Saya dapatnya 1,41 10/3. Nah, jawabannya milimolar ya. Jadi kalau milimolar tentu saja tidak pakai 10/3. Jadi saya dapat 1,41 ya persis ya. Ini tadi jawabannya benar. Tadi saya dapat 11,15. Ini saya dapat nilai X-nya. Ini kan coretan ya, jadi agak berantakan. Mudah-mudahan kamu bisa ngikutin ya. Namanya juga kertas buram. HSCO3- sama dengan 1,41 10/3. Molar tentu saja ya. Soalnya mili nih, hati-hati nih, milimolar 1,41. Diketahui KSP, kelarutan dalam air. Nah, ini mudah ya. Mudah-mudahan kamu bisa ngerjain ini. Ag2CrO4 2Ag plus CrO4 2-. Ini 2S, ini S. KSP sama dengan 2S pangkat 2 4S pangkat 3. Kelarutan ya, tinggal ngitung S-nya ya. S sama dengan akar KSP bagi 4 akar pangkat 3. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau ini kamu hitung, kamu dapat ini molar nih. Molar. Sedangkan soalnya itu maunya gram per 100 ml. Tinggal di-convert ya. Molar itu apa? Molar adalah mol bagi liter. Ya kan? Kamu kalikan dengan mr supaya atasnya dapat gram. Tapi ini baru gram per liter. Kamu maunya gram per 100 ml nih. 100 ml itu sama dengan 0,1 liter. Ya, silakan kamu konversi. Bagaimana kamu berangkat dari mol per liter kali mr dapat gram per liter. Nah, sekarang gram per 100. Bukan per 1 lagi tapi per 0,1. Nanti berapa jawabannya? Saya nggak usah kerjain ya. Pokoknya caranya kayak gitu, hitung sendiri. Oke. Di antara persamaan reaksi berikut yang tergolong reaksi asam basa Lewis adalah, nah ini nggak usah mikir yang ini ya. Taunya dari mana? Ini SO2 ini. Satu spesies yang sangat mudah diserang oleh elektron. Ya seperti BF3 gitu ya, SO2 itu pasti asam basa Lewis. Pokoknya ada peran penyerangan elektron ya, itu akan dihandle oleh atau teorinya itu diliputi oleh asam basa Lewis. Ya, contoh-contoh yang paling klasik itu SO2, terus yang kurang elektron ya seperti BF3, ini kan kekurangan elektron. Ini juga sistem-sistem begini terjadi serah terima elektron ya. Nah, itulah ciri khas dari asam basa Lewis. Oke. Nah, lainnya yang lainnya contoh-contoh asam basa antara arrhenius gitu ya, seperti LiOH HBr-nya arrhenius nih. Atau Bronsted-Lowry seperti yang bawah 2 ini Bronsted-Lowry. Itu ya. Oke, lanjut. Larutan buffer dibuat dengan mencampurkan. Nah, kalau buffer kamu bisa tuliskan ya bahwa reaksinya di sini ada NH4+ terurai menjadi NH3 plus H+. Tapi kamu lihat di sini KB-nya kan kecil ya. KB-nya adalah 1,8 10-5. Sedangkan konsentrasi makhluk-makhluknya si NH4+ nih konsentrasinya 0,10 bagi 0,1 liter. Ya berarti
molar, ya kan? Saudaranya CnH3 itu 0,2 mol bagi 100 ml, jadi liter dulu ya. 2 molar. Ya kan? Lihat ini Kb-nya kan kecil nih, bandingkan aja dengan ini. Maka pasti bisa diabaikan. Langsung kamu gunakan boleh ini. pH sama dengan pKa, kan buffer ya. Persamaan Henderson-Hasselbalch. pH sama dengan pKa plus log konsentrasi basanya bagi konsentrasi asamnya. Kan itu soalnya kan? Yang pertama, pH-nya berapa? pH-nya sama dengan, pKa-nya berapa? Data di soal tuh Kb. Ya, tinggal kamu cari pKb-nya berapa. Jadi minus log 1,8 eksponen min 5. Ya kan, sekian. Nah, pKa-nya tentu 14 dikurangi itu ya. Jadi kamu hitung ini 14 kurang pKb, saya dapatnya 9,26. Plus log basanya berapa? Basanya yang ini ya. 2, asamnya 1 gitu. Berapa tuh log 2? Tambah answer. Dapat 9,56. pH-nya pasti basah kan? Namanya juga buffer basah kan? Suatu NH3 ya, NH3 dengan NH4. Saya dapat 9,56. Jika ke dalam larutan buffer ditambahkan 0,05 mol gas HCl, maka pH larutan yang terbentuk adalah, nah sekarang kita tambahkan asam. Berarti kita melakukan gangguan ya, memberikan gangguan. Maka di sini pH sama dengan pKa. Kalau kita tambahkan senyawa asam, maka basa ini akan bereaksi dengan asam, ya kan? Maka basa dikurangi dengan asam pengganggu ya. Saya tulis AS. Nah, yang ini asam ini justru akan bertambah. Ya. Nah, di sini karena datanya dalam mol, 0,05 mol, ya baik juga kita buat ini semuanya dalam mol boleh juga ya. Jadi basanya tadi saya tahu molnya 0,20 mol kurang dengan asamnya 0,05 mol. Asamnya tadi ada 0,10. Nah, sekarang akan bertambah nih 0,05 mol. Kalau diganggu-ganggu gini baiknya kamu dalam mol ya, karena gangguan itu kan mengubah volume. Kalau konsentrasi itu dia bergantung pada volume. Tuh ya. Nah, silakan dihitung nih berapa angkanya. pH sama dengan pKa plus log basa kurang asam pengganggu tambah asam plus asam pengganggu. Ya, jadi kalau yang kamu tambahin asam, basanya akan berkurang, asamnya akan bertambah. Kalau yang kamu tambahin basa kebalikannya ya, basanya akan bertambah, asamnya akan berkurang karena asam itu yang akan menghadang si basa itu. Silakan dihitung ya. Caranya begini. Harusnya kalau kamu ikuti perhitungannya dengan benar, kamu akan mendapatkan jawaban yang benar. Lanjut. Ke dalam larutan jenuh ditambahkan 100 ml larutan HNO3 1 molar. Pernyataan yang benar terkait percobaan ini adalah, di sini kita punya suatu sistem Hg2Cl2. Ini hati-hati ya. Ini penguraiannya jadi gini loh ya. Hg2 ya. 2 plus. Nah, plus 2Cl minus kayak gini ya. Ini bukan 2Hg plus. Nah, ini banyak yang salah biasanya nih. Hg2 2 plus 2Cl minus. Nah, kalau kita tambahkan HNO3. HNO3 itu dia menyumbang H plus dan NO3 minus, ya kan? Nah, sebenarnya ini Cl minus ketemu dengan H plus misalnya ya kan, kamu tahu ada HCl. Tapi jangan lupa, maaf ini plus. Jangan lupa HCl itu asam kuat, panahnya tuh ke kanan semua, atau dalam hal ini ke atas ya. Jadi kalau Cl minus ketemu dengan H, begitu mau bergabung lepas lagi. Karena dia asam kuat. Berbeda kalau misalkan ya, kamu punya di sini Cn minus justru. Cn minus kalau ketemu H plus, nah nanti dia bergabung nih membentuk HCN. Ya, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Kelarutan akan meningkat. Ya, kalau kesetimbangan geser kanan. Tapi kalau di sini H plus ini tidak akan berperan karena kamu punya spesinya Cl minus ketemu H plus jadi HCl asam kuat. Oh, balik lagi terurai, namanya juga asam kuat kan? Dia terurai sempurna. Jadi jawabannya tidak ngaruh ya. Kelarutan Hg2Cl2 tidak berubah. NO3- ini juga tidak bisa membentuk kompleks dengan Hg2 2+. Berbeda dengan Ag misalnya ya. Kalau Ag dia akan membentuk Ag NO3 2+ gini biasanya ya. Nah, ini dia akan meningkatkan kelarutan untuk Ag. Kalau Hg2Cl2 itu tidak akan terjadi. Ya. Lanjut, KSP AgCl dan K-form. Nah, kalau kamu udah ngelihat reaksi kayak gini, pasti kamu punya dua kesetimbangan. Karena K-nya kan ada 2. Ya.
Yang pertama KSP, pasti AgCl solid, terurai menjadi Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous. Ini adalah KSP. Berikutnya K-form. K-form itu apa? Ag plus aqueous, tambahkan, baru aja kita bahas ya, 2NH3 aqueous, di sini akan membentuk AgNH32 plus aqueous. Ini yang K-form. KF saya kasih namanya ya. Nah, ini reaksinya dijumlahkan dulu nih. Tuh ya. Maka ini saling coret. Kamu akan peroleh AgCl solid tambah 2NH3 aqueous terurai menjadi AgNH32 plus Cl minus. Nah, K-nya akan sama dengan KSP kali KF. Itu ya. Masa padatan yang akan larut dalam 0,1 adalah sekian miligram. Ini pertanyaannya, berapa yang akan larut? Nah, tentunya tabel andalan kita ya, tabel MRS. Ini akan berkurang sebanyak 2X, ini akan bertambah sebanyak X, ini akan bertambah sebanyak X. Kalau ini sih tidak ya, karena AgCl-nya kan ya dia berkurang sebanyak X gitu ya, tapi kan di sini kondisinya dia solid ya. Nanti kelarutan itu atau di sini sering juga ditulis S ya. Akan sama dengan nilai S-nya nih. Nah, jadi kamu sebenarnya di sini mencari nilai S. Nah, saya ganti dengan S ya. Oke. Ini nggak bisa dipikirkan karena dia solid. Ini minus 2S, tapi jangan lupa di awal kita punya 1 molar dalam 0,1 liter. Berarti berapa mol tuh? Kita langsung pakai data molar saja ya. 1 molar. Kan tidak ada pengenceran di sini ya. Nggak ada ya, cuma 0,1 liter 1 molar. Nanti kamu masukin 1 molar. Jangan lupa ini KC ya, jadi datanya harus dalam molaritas semua. Ini nggak ada, itu nggak ada. SS. Maka K yang baru akan sama dengan S kuadrat 1 per 1 kurang 2S. Ya. Nah, nanti kamu kalau mau abaikan S, cek dulu nih K-nya nilainya besar atau kecil dibandingkan dengan 1 molar misalnya ya. Kalau K-nya ternyata cukup besar, jangan diabaikan. Buat ini menjadi persamaan kuadrat. S plus titik-titik sama dengan 0 ya. Pilih, nanti ada 2 nilai S kan, pilih yang tentunya tidak mungkin negatif misalnya ya. Nah, nilai S itu yang kamu peroleh, nilai S itu nanti sudah sama dengan kelarutan dan satuannya adalah molar. Mol per liter. Itu ya. Mol per liter. Pertanyaannya adalah berapa berat dari AgCl? Dan itu dalam miligram. Maka kamu kalikan dengan volume. Nih volumenya berapa? 0,1 liter. Ya. Dapat nanti sekian mol. Lalu kalikan dengan MR dari AgCl. Nanti dapat sekian gram ya. Tapi pertanyaannya adalah miligram nih, hati-hati. 1 angka di belakang koma. Dihitung berapa gramnya, tinggal bagi 1000 ya. Bagi 1000. Kemudian kamu dapat datanya nanti dalam miligram. Kali 1000 ya. Dari gram konversi lagi ke miligram. Berarti angkanya kecil ini ya. Makanya di miligram kan. Ini cara ngitungnya gini ya, buat 2 persamaan kesetimbangan, gabungkan di mana K total akan sama dengan KSP kali KF, ya kan? Lalu hitung. Nah, S yang baru ini adalah kelarutan dia di dalam NH3. Kelarutannya adalah molar. Kalau mau cari miligram ya tinggal molarnya jadikan mol, molnya jadikan berat. Oke. Data tetapan kesetimbangan asam pada temperatur 25 derajat Celcius diberikan dalam tabel berikut. Persamaan yang menghasilkan reaksi ke arah kanan adalah. Nah, dari sini kamu punya 4 data Ka ya. Ingat, Ka semakin besar. Ka semakin besar artinya keasaman semakin kuat. Ya. Jadi, misalnya kita lihat aja yang pilihan A dulu. Kamu punya asam, asam H2SO4- ketemu dengan NH4+. Kamu lihat untuk pilihan pertama ya. Ini reaksinya bagaimana? NH4+ justru yang jadi asam. Karena asam itu donor proton. Lihat, NH4+ kehilangan H+, ya, diserahkan ke sini. Maka NH4+ katanya lebih asam daripada H2ASO4-. Benar nggak? Salah. Ya. H2ASO4- itu Ka-nya 9,3 10-8.
NH4 plus lebih kecil, hanya 5,6, 10 min 10. Tidak mungkin kalau mereka berdua ketemu justru NH4 plus yang ngasih duit, yang ngasih proton. Nggak mungkin ya, karena dia adalah asam yang lebih lemah ya. Makhluk yang lebih lemah dia menerima uangnya justru ya, menerima proton. Maka ini pasti salah. Nah, dengan prinsip yang sama kamu teruskan saja sampai ke bawah. Saya bisa lihat jawabannya pasti ini nih. Kenapa? Karena satu-satunya yang lebih lemah dari NH4+, satu-satunya yang nilainya di bawah 10 min 10 itu yang 10 min 12, yaitu sudah merupakan Ka3 ya, Ka3. Artinya kalau kamu ketemu NH4+ dengan ASO4 3-, nah barulah di sini NH4+-nya akan bertindak sebagai asam, di mana nanti dia akan melepaskan NH3-nya. Itu ya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya ASO4 3- ketemu dengan NH4+. Barulah di sini si NH4+-nya akan menjadi asam yang ini tadi ya. Ungkapan tetapan kesetimbangan kelarutan ZNO di dalam air adalah, nah ini ada di slide Pak Rukman ya. Oksida, ini O2-, ini sifatnya sangat basa. Sehingga dalam air dia akan menjadi OH-. Jadi jawabannya yang ini harusnya. Zn2 plus OH- kuadrat. Zn2 plus ini ya OH- kuadrat. Ini kalau kamu tidak ingat, kamu harus lihat lagi slide-nya Pak Rukman. Ini spesial ya. Oksida dan sulfida. Ini dua makhluk yang spesial. Tolong cek lagi slide-nya Pak Rukman ya, untuk memperlihatkan kondisi di mana kamu punya kelarutan ZNO dan ZNS juga gini. Nanti dia berbeda ya, tidak hanya Zn kali O atau Zn kali S, karena S itu juga sifatnya basa. Dibandingkan dengan kelarutan PbBr2 dalam air murni, kelarutan PbBr2 dalam KBr 1 molar adalah, yang jelas dalam ion senama akan lebih kecil ya, jadi pasti lebih kecil nih. Ini jawabannya udah, ya kan? Nah, lainnya besar, pasti ini jawabannya, lebih kecil. PbBr2 S-nya kalau kamu hitung PbBr2 ini kan KSP-nya akan sama dengan S kali 2S pangkat 2 sama dengan 4S pangkat 3 ya kan? Maka S-nya ini dalam air ya, dalam H2O akan sama dengan akar pangkat 3 dari KSP per 4. Nah, kalau S-nya dalam ion senama common ya, common ion pasti lebih kecil. Jika asam konjugat dari H2AS-, tulis dulu. Asam konjugat dari H2AS- itu siapa? H3AS, ya kan? Bereaksi dengan basa konjugat dari H2SB. Basa konjugat artinya tarik 1H+, ya. HSB2-. Itu ya, ini konjugatnya. Asam konjugat dari sesuatu, maka masukkan 1H+ ke dia. Basa konjugat dari sesuatu, maka tarik 1H+ dari dia. Maka inilah jawabannya. Ya kan, H3AS plus HSB2-. Pasti jawabannya yang ini. Ya, yang sesuai aja nih dengan ini yang sedang ditulis ya. Lanjut. Berikut adalah senyawa HCl, Hbro dan HIO. HClO, HBRO, HIO. Asam yang paling lemah HIO. Ya kan? Bingung nggak? Jangan bingung ya. Kalau bingung lihat lagi aturan asam okso ini. Kalau kamu berangkat dari dari atas ke bawah, kalau hanya asam biner, justru yang bawah ini yang paling kuat. Tapi kalau asam okso, yang atas yang paling kuat. Karena pusatnya semakin elektronegatif, semakin tertarik. Gitu ya, semakin tertarik, si elektron ke arah dia hanya semakin mudah lepas. Tolong dibedakan, asam biner dan asam okso. Saya sudah bahas ya. Tolong cek lagi materi kuliahnya. Lanjut. Kurva titrasi. Nah, ini banyak yang terjebak di sini ya. Kamu lihat di sini kurvanya itu. Pertama, kamu lihat titik ekivalen, sekitar 8. Titik ekivalen itu kan dari titik ini, kamu cari tengah-tengahnya gini caranya ya. Nah, gitu. Ini di titik 8. Lalu lihat lagi dia naik perlahan-lahan, lalu loncat sedikit, lalu begitu. Ini ciri khas kalau kita punya titrasi antara asam lemah dan basa kuat. Kalau gini. Ya, dimana awal-awal itu kan kita punya buffer nih. Dia naik perlahan-lahan, tandanya dia sistem buffer. Lalu titik ekivalennya di pH 8, makanya ini asam lemah versus basa kuat. Maka pada titik ekivalen, saya sudah bahas di kelas kan, apa yang ada di titik ekivalen? Adanya adalah nanti, misalnya kita ambil contoh aja ya, CH3COOH nih ya, kita tambahkan dengan NaOH. Pada titik ekivalen ini makhluk ini berdua sama-sama habis. Yang kamu punya adalah CH3COONA.
plus H2O. Nah ini garam basa. Garam basa apa reaksinya? Garam basa seperti ini reaksinya akan sama dengan ini. Ini CH3COH plus garam basa OH minus keluarkan. Jadi jawabannya A minus tambah air jadi Ha tambah OH minus. Itu ya. Jadi jawabannya mana nih? A minus dalam air tambah ini ya jawabannya. Nah, ada lagi soal yang lain. Kalau kamu misalnya punya asam kuat, basa kuat gini nih grafiknya, dan ini pasti tengah-tengah di sini kalau kamu ambil kayak gitu. Nah, ini pH 7. Ini asam kuat, basa kuat. Kalau asam kuat versus basa kuat, pH-nya 7. 7 itu contohnya. Ambil contoh aja kalau nggak kebayang. Pasti NaCl. NaCl asam bukan, basa bukan ya, dua-duanya lemah. Maka reaksi yang terjadi hanya air saja. Air terautoionisasi menjadi H+ dan OH-. Nah, ini kamu tahu kan, ini sama dengan Kw. Maka H+, OH- sama dengan Kw. H+-nya sama dengan OH-, berarti pH-nya kan sama dengan 7. Ya, bedakan. Kamu dapatnya soal asam kuat, basa kuat, atau asam lemah, basa kuat. Taunya dari mana ya? Kalau dia grafiknya naik pelan-pelan, lalu titik ekuivalennya 8, itu pasti asamnya lemah. Tapi kalau seperti dalam sini ya, naiknya drastis, kemudian titik ekuivalen pH 7, itu asam kuat dan basa kuat. Jadi berbeda ya, dan tolong dibedakan. Nah, yang terakhir, ketahui data sebagai berikut. Banyak sekali datanya. Larutan NaCl ditambahkan perlahan-lahan ke dalam suatu larutan yang mengandung Tl, Pb, dan Au, masing-masing 0,01. Mana yang endapan terbentuk lebih dahulu? Berarti, untuk TiCl, kamu hitung dulu Cl minusnya ya. Cl minusnya tentu saja akan sama dengan Ksp per 0,01. Karena Ksp-nya kan sama dengan Ti plus Cl minus ya kan, dimana Ti plusnya 0,01. Nah, itulah Ksp-nya. Kemudian Pb Cl2. Nah, Cl minusnya sama dengan, ini udah mulai sulit ya karena ada pangkat 2. Oke, kita tulis dulu. Ksp sama dengan Pb2 plus 2 Cl minus. Salah. Maaf. Kuadrat. Nah, ini ya. Maka ini Ksp, ini kan 0,01. Ksp bagi 0,01, ini akar pangkat 2. Itu ya. Terakhir, nah, AuCl3 hitung dulu Cl minusnya berapa. Ksp AuCl3 akan sama dengan Au plus Cl minus pangkat 3. Ya kan? Maka ini akan sama dengan akar pangkat 3 dari Ksp-nya berapa bagi Au-nya. Au-nya juga sama kan 0,01 molar. Ya, 0,01. Nah, kamu hitung nih. Coba saya hitung deh. 1,9 eksponen min 4 bagi 0,01 sama dengan 0,019. Yang kedua, angka 1,7 eksponen min 5 dibagi 0,01 lalu di akar pangkat 2 kan. Ini 0,041. Yang terakhir, 3,2 eksponen min 25 bagi 0,01 akar pangkat 3 adalah 3,17 10 min 8. Wah, kecil sekali ya. Nah, kamu urutkan dari Cl-nya butuh sedikit dulu, dia sudah mengendap. Berarti Au ya. Au yang paling dulu mengendap. Lalu yang menengah 0,019 ya, TiCl yang kedua, baru yang terakhir PbCl2, sebab kamu butuh banyak nih barulah dia mengendap. Jadi begitu ditambahkan perlahan-lahan yang mengendap itu yang membutuhkan Cl paling rendah yaitu Au. Lalu Tl, lalu Pb. Ya. Oke, sudah selesai. Finish attempt. Ya. Baik, silakan dipelajari lagi. Kalau ada yang masih bingung tentunya bisa ditanyakan di kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.